namanya Thuwaibah. Thuwaibah ini budaknya Abu Lahab. Sejak lama sama Abu Lahab. Sebagai budak, hal paling dia inginkan adalah kebebasan dirinya, tentu saja. Pagi hari itu, dia ini sebagai budak gitu kan, dengar kabar Aminah melahirkan. Dia pergi ke situ. Dia pergi liatin bayinya Aminah, liatin Nabi Muhammad alaihissalam. Itu seperti yang tadi saya sampaikan. Orang kalau ngelihat Nabi itu udah pasti jatuh cinta, dan udah pasti ada keberkahan dari memandang wajah Nabi Muhammad alaihissalam. Saudara sekalian, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita dapat memandang wajah Nabi Muhammad alaihissalam, yang merupakan keberkahan, keberuntungan, kebahagiaan bagi siapapun yang melihatnya. Kalau tidak di dunia, ya sekurangnya di akhirat lah ya. Kita bisa pandang wajah Nabi Muhammad alaihissalam. Man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa yang mandang wajah Nabi Muhammad tuh pasti bakalan jadi orang beruntung. Termasuk Thuwaibah ini. Dia nengokin di situ, dia timang-timang bayi Muhammad gitu. Habis itu dia pulang ke rumah majikannya, ke rumahnya Abu Lahab. Dia cerita, "Tuan, saudaramu itu Abdullah, anaknya udah lahir. Aminah sudah melahirkan anaknya." "Oh, anaknya Abdullah udah lahir nih?" "Iya." "Iya Tuan, udah lahir, baru aja saya tengokin." "Laki atau perempuan?" "Laki-laki Tuan." "Ya ampun, cakep anaknya. Katanya sih dikasih nama Muhammad." "Oh, Muhammad." Abu Lahab ya ini, Abu Lahab. Tapi meskipun pada akhirnya dia kafir, waktu dikasih tahu kabar kelahiran ponakannya, dia senang. Hatinya senang. Dia dari senengnya, orang Arab tuh kalau disenengin suka ngasih hadiah. Gitu ya. Dia kemudian bilang, "Thuwaibah, nih kamu udah bikin saya seneng dengan kabar gembira ini. Kamu saya kasih hadiah. Apa yang kamu mau Thuwaibah?" Thuwaibah sebagai budak, ya udah pastilah. Yang paling dia inginkan, "Tuhan, kalau emang seperti itu, berikan hadiah kepada saya ini, bebaskan saya wahai Tuhan." Abu Lahab bisa jadi nggak beriman dan memang hatinya ada penyakit-penyakit lain seperti hasud dan lain sebagainya, teman-teman. Akan tetapi dia nggak pelit. Jadi begitu diminta, "Bebaskan saya," nggak langsung hitung nih duitnya nih. Daripada dibebasin, mendingan saya kasih baju baru, saya kasih ini. Karena nih kalau nggak saya bebasin nanti saya jual nih, dia laku nih sekian puluh juta. Nggak gitu mikirnya. Ya, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita juga hati yang penuh dengan kedermawanan, insyaallah. Mau ngasih, mau melakukan sesuatu nggak hitung-hitungan ya. Abu Lahab begitu diminta, "Atik nih ya Sayyidi, kalau gitu bebaskan saya wahai Tuhan." Langsung Abu Lahab bilang, "Karena kabar gembira yang kamu sampaikan kepada saya wahai Thuwaibah, kamu saya merdekakan." Waduh, gila. Berkah nih memang. Nih anak nih kecil-kecil nih bawa berkah nih. Bawa kesenangan, bawa kebahagiaan, bawa keberuntungan. Maka Thuwaibah sebelum nantinya dia mau ngerjain yang lain-lain dengan kemerdekaannya sebagai orang merdeka, yang pertama kali dia lakukan adalah balas budi. Balas budinya sama siapa? Sama Muhammad kecil. Apa yang dia lakukan? Datang ke rumah Aminah, kemudian bilang, "Aminah, kamu yang santai. Saya sekarang ini akan berbakti, akan khidmah kepada anakmu ini." "Oh Thuwaibah, kenapa gitu?" "Karena gara-gara dia nih saya dibebaskan sama Tuhan saya." "Oh, Abu Lahab bebasin kamu sekarang?" "Iya, dan sekarang saya mau ngurusin dia. Aminah, kamu tenang aja." Maksudnya yang mandiin, yang bikinin apa buat Aminahnya juga gitu ya, masak-masak, beres-beres, bersih-bersih. "Udah Aminah, kamu tenang aja, saya yang akan urusin semuanya, karena saya mau balas budi sama Muhammad kecil ini." Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi
wassalam. Beruntung teman-teman saya sekalian. Thayyib. Dan ini nih yang disebutin sama Habib Umar juga dalam maulid ini ya, tentang Thuwaibah ini dibebasin sama tuannya karena memberi kabar gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekalian saya muliakan, Abu Lahab ketika dengar kabar lahirnya Nabi Muhammad itu dia seneng banget, sampai dari senengnya dia bebasin budaknya yang membawa kabar gembira tersebut. Atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habisnya itu apalagi ketika udah dewasa Nabi Muhammad jadi seorang nabi, dia orang kafir. Saudara sekalian, Abu Lahab kafir. Dan kekafirannya dinas sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kata Allah, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah dua celaka. Magnan humalu wa makasab, enggak manfaat hartanya, enggak manfaat anaknya. Saya serana alam Lahab bakalan masuk dalam api neraka yang berkobar-kobar. Wa imra'atuhu, barengan istrinya juga kebawa semua tuh. Hartanya enggak berkah, anaknya enggak berkah, istrinya enggak berkah, semuanya bakalan masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Akan tetapi saudara sekalian saya muliakan, ini diceritakan dalam Bukhari, ya, dalam kitab Al-Bukhari, kitabnya Imam Bukhari, diceritakan hadis ini teman-teman saya sekalian dari Sayyidina Abbas, paman Nabi Muhammad alaihissalam, saudaranya Abu Lahab. Satu waktu cerita sama Nabi Muhammad alaihissalam, ya Rasulullah, al-barihah ra'aitu akhi, tadi malam saya ngimpi saudara saya Abu Lahab. Abu Lahab belum meninggal, adiknya nih ngimpi cerita kepada Nabi Muhammad. Adiknya Sayyidina Abbas beriman kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Dia bilang, saya tadi malam ngimpi saudara saya Abu Lahab. Gimana ngimpinya? Saya ngimpi dia itu dalam kuburnya. Saya tanya, kaifa halaka ya Abu Lahab, bagaimana kabarmu wahai Abu Lahab? Gimana nih kabar ente dalam kuburan? Abu Lahab jawab, ana fi bisal hala ya akhi. Aduh, saya nggak enak nih dalam kuburan, nyesel saya. Kenapa nggak beriman memponakan kita tuh? Emang saya waktu hidup bawaan hasut mulu sama dia, bawaan kesel mulu sama dia gitu. Kesel. Apa yang dikeselin sama Abu Lahab? Abu Lahab tuh kesel kayaknya yang mestinya saya loh yang jadi nabi. Gitu, mestinya bukan ponakan saya lebih pintar, saya lebih kaya, dia ngerasa lebih segala-galanya gitu. Kenapa mesti Muhammad gitu yang diutus jadi nabi gitu? Meskipun dia tahu Muhammad baik, Muhammad ini, tapi bawaan hasut aja gitu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari perasaan-perasaan seperti ini ya. Mudah-mudahan nih jauh semua sifat-sifat kayak beginian nih. Kalau ada orang lain dapat kesenangan, mudah-mudahan kita bisa ikut bergembira bersama dengan senangnya. Dan kalau ada orang dapat kesusahan, mudah-mudahan hati kita nih bisa ikut susah dengan kesusahannya orang lain. Jangan orang lain dapat kesusahan kita syukurin, orang lain dapat kesenangan kita hasutin. Nah ini penyakit teman-teman saya sekalian, penyakit nih. Si Abu Lahab ini penyakitnya hasut. Jadi sekalian saya muliakan, tapi Abu Lahab terus cerita, tapi Abbas, saya ini dari sejak di kuburan, saya disiksa sama Allah Subhanahu wa taala, tapi saya tiap hari Senin dapat keringanan siksa. Apa itu? Dari sela-sela jari saya nih keluar air. Saya isep sepanjang hari Senin. Pokoknya asal masuk dari mulai malam Senin sampai besokannya lagi sampai maghrib tuh saya dapat keringanan siksa. Saya bisa minum air dari selah-selah jari saya. Ini keringanan yang Allah Subhanahu wa taala kasih kepada saya. Jadi saya nunggu tiap Senin saya tungguin tuh Senin kapan gitu. Kenapa kamu dapat keringanan siksa seperti ini wahai Abu Lahab? Abu Lahab bilang, karena saya waktu dengar Nabi Muhammad lahir saya senang. Padahal cuma sekali doang waktu Nabi Muhammad lahir dia senang. Jadi sekalian kata Habib Umar, lam yansa khaliquna lahu farhatuhu wa bidal hadithu atana annal adzaba mukhaffafun fi kulli itsnain li farhatihi biman wafana hadza ma'al kufri
Fakaifa bi farhatin min di fuadin imtala imana. Allah Tuhan kita nggak lupa sama kesenangannya Abu Lahab ketika diberi kabar lahirnya Nabi Muhammad. Demikian yang ada dalam sebuah hadis. Annal adzaba mukhaffafun fi kulli itsnain. Setiap hari Senin adabnya Abu Lahab diringankan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa senangnya ketika dikabarin lahirnya Nabi Muhammad. Hadza ma'al kufri. Ini padahal Abu Lahab sepanjang hidupnya kafir. Fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Bagaimana jika yang senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad itu adalah orang yang hatinya penuh dengan keimanan seperti kita. Kamu beriman kepada Nabi Muhammad bukan? Beriman? Ditambah iman, ditambah senang sama kehadiran Nabi Muhammad dalam kehidupan di dunia ini, sangat berkemungkinan Allah menyelamatkanmu dunia dan akhirat, teman-teman. Sangat berkemungkinan Allah membahagiakan hidupmu, teman-teman sekalian. Hadirkan Nabi Muhammad dalam hatimu. Cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah saya jadi umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah ya Allah. Gitu. Alhamdulillah, senang. Kita punya Nabi seindah Nabi Muhammad. Kita punya Nabi semulia Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Apalagi kita punya Nabi sesayang Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Masya Allah, Masya Allah. Saudara sekalian saya muliakan, setiap kali kamu senang, alhamdulillah ya Allah, saya punya Nabi Muhammad. Gitu. Saudara sekalian saya muliakan, itu Allah akan pandang hatimu dan Allah akan bahagiakan hatimu. Allah akan muliakan hidupmu. Setiap kali kamu merasa berbahagia sebagai umat Nabi Muhammad, setiap kali kamu berbahagia memiliki Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memandang hatimu dengan pandangan rahmatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fabima rahmatin fabima fadlin min Allah wabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, atas anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apapun yang telah kalian usahakan. Jadi kalau kita senang atas kelahirannya baginda Nabi Muhammad alaihi wasallam, itu teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan cinta dengan hati kita atas kebahagiaan yang ada dalam hati kita. Maka siapapun di antaramu, kalau lagi sedih-sedih, ingat-ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikin senang. Kamu sedih karena kamu ngerasa kayaknya suami kamu nggak cinta gitu sama kamu. Kamu ingetin Nabi Muhammad, ya Allah, walaupun suami saya kayaknya nggak cinta sama saya berharap Nabi Muhammad tetap sayang sama saya. Ya Allah, makasih Engkau telah menjadikan saya umat Nabi Muhammad yang sangat sayang kepada saya umatnya. Gitu. Adik-adik, kalau kamu ngerasa kayaknya orang tua kamu gak sayang gitu sama kamu ingat aja, ya Allah, walaupun kelihatannya kayak orang tua saya gak terlalu sayang sama saya, ya Allah, makasih Kau telah menjadikan saya punya Nabi yang sangat sayang sama saya. Ya Allah, dekatkan saya sama Nabi Muhammad. Gitu. Pokoknya ingetin terus Nabi Muhammad, bikin hati seneng, bikin hati girang. Ibu-ibu nih yang pada punya anak besar-besar, anaknya udah pada berkeluarga, kadang-kadang kamu ngerasa kayaknya anak-anak kamu kayak gak terlalu ngurusin kamu. Tenang Bu, tenang. Setiap kali kamu ngerasa sedih, kamu ingat aja Nabi Muhammad. Ya Allah, anak saya kayaknya udah sibuk masing-masing, tapi gak apa-apa ya Allah, karena saya punya Nabi Muhammad yang sangat sayang sama saya. Ya Allah, dekatkan saya padanya, dekatkan dia pada saya. Ya Allah, jangan biarkan Nabi Muhammad meninggalkan saya. Gitu. Senang, bikin senang baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi
wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita sekalian insyaallah. Amin ya rabbal alamin.